Shalom semuanya yang sedang menyaksikan kami di lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun MNC Live Channel. Bersama lagi kami di We Talk, not I, but we let's talk together. Tapi hari ini aku nggak sendirian, kita akan ngobras Injil Yohanes. Kita akan bersama-sama dengan pastor kesayangan kita, Ko Wigan. Okay. Apa kabar, Ko? Halo Mike, it's good to see you again. Hari ini jatahnya kita di ngobras nih saudara ya, ngobrol santai Alkitab ya. Kita udah bahas Injil Matius, Markus, Lukas, dan sekarang kita ke bagian Injil Yohanes nih Mike. Oke. Ya. Oke. Gimana Mike? Wah ini seru banget nih kok. Ya. Mungkin saya kasih sedikit latar belakang dulu ya. Oke kok. Tentang Injil Yohanes, nanti baru kita ngobrol dan mendiskusikannya ya. Oke, mungkin saya mau sedikit cerita dulu sebelum kita masuk pada Injil Yohanesnya. Kita perlu kenal penulisnya dulu nih. Sebab penulisnya ini lumayan sangat berkesan ya. Karena penulisnya ini adalah Rasul Yohanes langsung, satu dari 3 murid yang terdekat dengan Yesus. Ya. Ini seperti kita tahu waktu peristiwa transfigurasi, Yesus berubah wujud bertemu dengan Elia dan Musa, itu hanya 3 murid yang diajak. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, jadi Yohanes ini satu dari 3 itu. Ya. Yohanes ini adalah saudaraan dengan Yakobus. Ya. Dia adalah anak nelayan, tetapi ini anak juragan nelayan. Ya. Dia sama Yakobus ini juragan nelayan. Anak dari juragan nelayan. Itu bisa kita lihat di Markus 1 ayat 19 dan 20. Coba kita lihat. Oke, Markus 1 19 dan 20. Jadi ini bukan anak nelayan biasa, Mike. Ini anak bos nelayan. Bos nelayan kok. Iya. Aku baca ya kok. Iya. Markus 1 ayat 19 sampai 20. Iya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Iya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Nah, jadi nelayan pun dulu ada 2 kasta, ada nelayan upahan, ada juragan nelayan yang punya orang-orang upahan gitu. Nah, ini anaknya bos nelayan. Nah, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua dengan Yohanes ini, Yohanes selalu bicara tentang apa? Kasih kan? Iya. Selalu kasih. Dia bahkan dijuluki sebagai rasul kasih. Tapi tahu nggak sebenarnya kakak beradik ini temperamentalnya luar biasa. Ya. Kalau ngomong temperamental nih juaranya ini. Ini kakak beradik ini emosinya lumayan hebat. Sampai julukannya adalah Boanerges atau anak-anak guru. Coba kita lihat di Markus 3 ayat 17. Markus 3 ayat 17. Ya, ini banyak teman-teman pasti yang nggak notice nih sama hal-hal begini. Markus 3 ayat 17. Ya, silakan. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Ini sampai dibilang anak-anak guru. Memang kalau kita lihat ya, satu kali nih Yesus pernah mau masuk Samaria terus ditolak. Ini 2 kakak beradik bilang, apa kita doa turunkan api? Gila coba. Ini model yang begitu loh. Tapi bisa jadi rasul kasih. Berarti kita belajar satu hal apa? Kita jangan punya mental block bilang, gue emang bawaannya begini, gue mau udah gak bisa berubah. Lihat ya, orang yang kayak begini, yang di awal pelayanan main mau turunin api aja. Tapi bisa diubah loh. Menjadi sampai rasul kasih yang selalu bicara kasih. Yeah. Tapi tetap ya, yang namanya halilintar tetap halilintar. Yeah. Dalam banyak hal Yohanes mengajarkan kasih, tapi ketegasan dia itu jelas. Kita bisa lihat di mana. Nanti kalau kita lihat di surat Yohanes ketika berhadapan dengan antikristus. Antikristus di situ jangan dipikir chip 666 ya, itu nggak ada hubungan.
Antikristus di situ adalah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Sebab saat Yohanes itu sedang berhadapan dengan sekte sesat Korintus. Bukan Korintus ya. Kalau Korintus itu nama kota. Ya. Ini Korintus. Ya. Jadi zaman dulu itu memang banyak pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui Yesus Allah. Ada yang bilang dia bukan manusia sungguhan dan lain-lain. Nah, Yohanes ini dengan tegas menyatakan ya bahwa dia mengutuki ajaran sesat. Itulah yang disebut sebagai antikristus dalam surat Yohanes ya. Jadi kita bisa lihat orang yang begitu temperamen, cenderung kasar bisa diubah menjadi rasul kasih. Tapi dalam hal pengajaran dia tetap tidak kompromi, tetap pada jalurnya. Rasul Yohanes sendiri tidak diragukan adalah penulis dari Injil Yohanes. Seperti di pembahasan Injil Markus, Injil Lukas, kita sudah pernah menjelaskan tentang sandiasmo ya, bahwa penulis menyamarkan namanya. Nah, dalam kitab Yohanes juga itu penulis Injil Yohanes menggunakan 5 kali sandiasmo, yaitu dalam bentuk murid yang dikasihi. Nah, kita baca satu aja ya. Kita baca satu aja. Misalnya di Yohanes 13 ayat 23 kita lihat. Ada 5 kali muncul frasa ini. Yohanes 17. Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13. Oke, Yohanes 13 ayat 23. Ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Di sebelah Kanannya. kanannya. Nah, itu murid yang dikasihi. Nah, jadi itu adalah sandiasmo. Untuk Yohanes, dia tuh sedang menyebut dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira, ada fakta yang ketiga dulu. Oke. Yohanes ini satu-satunya rasul yang tidak mati secara martir. Walaupun dia pernah ditaruh di kuali panas, tapi dia tidak mati. Ya. Oke. Rasul Yohanes matinya mati tua. Beda sama yang lain ya, Pak? Iya. Dia yang paling terakhir. Dia meninggal kira-kira tahun antara kurun waktu 90 sampai 100 Masehi. Kalau yang lain sudah mati duluan, semuanya mati martir. Paulus dipenggal, Petrus dipenggal, Thomas dikuliti. Ya, Petrus disalib terbalik. Paulus dipenggal, ya. Ada yang dikuliti, ada yang dirajam sampai mati, ya, macam-macam. Tapi Yohanes ini matinya mati tua. Dan ingat, Yohanes ini kepada Yohaneslah Yesus menitipkan bundanya atau Sang Theotokos itu. Ya. Jadi ini saya ambil dari buku Kehidupan Para Rasul Suci, ya. Ini catatan dari gereja mula-mula, ya. Di sini dikatakan bahwa Rasul Yohanes itu juga salah satu yang paling terakhir meninggalkan Yerusalem. Karena dia menunggu sampai Sang Theotokos, Bunda Maria meninggal, baru dia pergi. Tapi juga ada catatan tradisi lain yang berkata Maria sempat ikut Yohanes ke Efesus. Oke, itu memang ada dua pandangan. Jadi ada yang bilang Maria sampai mati dulu di Yerusalem, baru Yohanes pergi ke Asia Kecil semua, baru ke Efesus. Ada yang bilang Yohanes ke Efesus, Maria dibawa. Bunda Maria dibawa. Ketika wafat, Yohanes membawa kembali jenazah atau mayat dari Maria ke Yerusalem. Nah, itu tidak terlalu penting lah. Tapi ini hanya informasi. Nah, tetapi begini, Yohanes ini dikenal juga sebagai sang teolog. Sang teolog. Jadi kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas adalah Injil sinoptik yang memiliki sudut pandang yang sama, yaitu sebagai biografi singkat Yesus.
kalau kita lihat Injil Yohanes itu beda sendiri. Injil Yohanes itu bukan sebuah biografi, tetapi Injil pengajaran. Injil pengajaran, dan di sini terdapat rahasia kristologi yang sangat hebat. Makanya selalu dijuluki sang teolog. Jadi kira-kira ceritanya tuh begini. Injil Yohanes ini kan juga ditulisnya diperkirakan di masa tuanya Yohanes. Sekitar juga di antara tahun 90 sampai 100. Kemungkinan ditulisnya di Efesus. Tradisi gereja mempercayai hal tersebut. Jadi ceritanya gampangnya gini. Waktu Yohanes sudah tua, ya. Saat itu kan ajaran-ajaran sesat itu mulai ada, ya. Bidat-bidat itu mulai ada. Yohanes adalah satu-satunya rasul. Surat Paulus sudah mulai beredar. Injil Matius sudah mulai dikenal sama jemaat mula-mula, bahkan sudah sangat dikenal. Injil Markus sudah mulai dikenal. Injil Lukas juga sudah mulai dikenal. Lalu murid-murid Yohanes kira-kira berkata, guru, ya, mumpung kau masih hidup, tuliskanlah apa yang kau alami bersama-sama dengan Kristus. Maaf. Karena sudah ada Injil Matius dengan keyahudiannya. Sudah ada Injil Markus untuk pembaca non-Yahudi khususnya Roma. Sudah ada Lukas yang menulis untuk orang Yunani. Ya. Nah, sekarang coba guru juga tulislah, mumpung guru masih hidup nih. Apa sih yang kau alami bersama-sama dengan Yesus langsung? Nah, rupanya karena Yohanes itu hidup di zaman itu juga kira-kira dia sudah melihat isi Matius, Markus, Lukas, maka dia menuliskan Injil yang ini nih yang belum dicatat oleh mereka. Di mana Injil Yohanes itu lebih kepada Injil pengajaran, seperti Injil pengajaran khusus kepada murid-murid. Jadi banyak sekali yang terdapat di dalam Injil Yohanes itu adalah pengajaran khusus, bukan pada hayalak ramai. Yohanes mana ada khotbah di bukit? Ya. Karena Yohanes bilang, nah ini Matius sudah tulis, Lukas sudah tulis. Tapi aku harus spesifik. Yang guru langsung ajarkan ke kita. Tapi banyak yang belum ditulis sama mereka. Kira-kira gitu. Nah, Yohanes sendiri ini, sang teolog ini punya sangat banyak murid sekali yang sangat terkenal, yang kemudian masuk dalam The Apostolic Fathers, bapak-bapak gereja. Ya. Misalnya ada yang terkenal Ignatius. Memang Ignatius juga murid dari Rasul Petrus, tapi dia juga murid dari Rasul Yohanes. Ada Polikarpus yang sangat terkenal, yang mati tua juga, uskup Smyrna. Dari Polikarpus ada Irenaeus yang menuliskan Against Heresies. Sang teolog juga. Ada Hippolytus juga menuliskan teolog juga. Nah, karena memang dari klan Yohanes ini klannya teolog. Karena Yohanes memang dijuluki dengan sang teolog. Kenapa dia dijuluki sang teolog? Yohanes ini luar biasa. Ingat, Yohanes 1 ayat 1, dia memulai Injilnya. Kan dia sudah lihat nih, yang lain mulai dengan silsilah. Mungkin ya, saya hanya membayangkan ya. Kenapa Yohanes mengawali dengan pada mulanya adalah firman? Lihat ya, awalan nih. Saya dapat katakan tuh begini. Perjanjian lama dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1, Perjanjian baru dimulai dari Yohanes 1 ayat 1. Perjanjian lama dimulai pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes menceritakan pada mulanya adalah firman. Di situ dimana mungkin murid-murid minta bercerita, guru tolong ceritakan pada kami asal mula Raja dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dari silsilah kami udah tahu, ceritakan siapa dia dalam kekekalan. Mungkin begitu ya. Tetapi yang jelas, ya memang itu yang diceritakan oleh Yohanes. Dan Yohanes meminjam kata logos. Nah, logos ini
Memang kalau dalam bahasa Inggris word, perkataan. Tapi logos itu lebih kompleks dari perkataan. Sebab logos itu bukan sekedar perkataan, bukan sekedar pikiran, tapi it's more complex than that. Yang jelas adalah bahwa Yohanes hanya meminjam kata logos, tetapi pemaknaan logos yang Yohanes kenakan dengan logos yang orang filsafat Yunani kenakan itu berbeda total. Sebab Yohanes mengambil logos ini dalam konteks davar dalam bahasa Ibrani, yaitu firman Allah. Ya, nah, dan davar itu sudah diterjemahkan logos dalam Septuaginta. Nah, jadi seringkali kaum polemikus itu menuduh Yohanes ini mengambil filsafat Yunani. Enggak, hanya istilahnya yang dipinjam, pemaknaannya tidak. Sebab tidak ada pemaknaan logos seperti Yohanes. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Logos dalam filsafat Yunani tidak seperti ini. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada. Ya. Kalau filsafat Yunani itu mengenalnya filsafat emanase. Emanase itu gini, aliran yang lebih utama mengalir, aliran yang kedua tidak akan sekuat dengan aliran yang pertama. Mungkin kalau bahasa Jawa atau gampangnya deleweran atau apa gitu. Deleweran. Terus iya. Nah, jadi logos itu adalah emanasi yang pertama dari yang sumber paling tinggi. Nah, sedangkan bumi ciptaan ini udah emanasi paling bawah gitu loh, udah aliran paling bawah. Itu filsafat Yunani. Tapi Yohanes nggak pernah mengajarkan gitu, jelas. In the beginning was the word. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi Yohanes tidak pernah meniru konsep filsafat Yunani. Memang orang-orang saksi Yehova itu bukan Kristen ya saudara ya. Saya harus tegaskan ini. Ya. Saksi Yehova ini kan sebenarnya kan perkembangan dari bidat Arianisme, dari Arius. Ini bidat abad keempat, bukan barang baru dia. Ini kan cuma penjelmannya doang. Di mana Arius menyatakan ada Allah besar, Allah kecil. Jadi Yesus itu Allah kecil. Yesus itu juga ciptaan. Nah, sebenarnya ini yang mirip dengan filsafat Yunani yang dimodifikasi. Kalau Yohanes tidak. Karena kalau dibilang Yesus adalah ciptaan, ini kan orang saksi Yehova bilang Yesus itu ciptaan. Oke. Kalau Yesus ciptaan, oke. Dengan apa Allah menciptakan? Yesus itu firman. Sang apa firman? Kalau dikatakan sang firman itu adalah ciptaan, berarti ada waktu di mana Allah bisu dong. Ada waktu di mana Allah tidak bisa menciptakan, sebab Allah menciptakan dengan firman. Nah, jadi logos ini menjadi satu kekhasan. Disinilah rahasia Allah Trinitas dibuka oleh Rasul Yohanes. Dan tidak ada Injil yang lebih jelas lagi. Tidak ada pengajaran manapun yang lebih jelas lagi membuka rahasia Trinitas daripada Rasul Yohanes. Ya. Ini luar biasa lagi. Terutama rahasia Kristologi. Siapa Yesus? Bahwa dia adalah Sang Firman. Ini luar biasa. Nah, dalam Injil Yohanes juga itu betul-betul kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was, I was. Nah, dan kata yang digunakan di situ adalah ego eimi. Ya. Nah, jadi Injil Yohanes ini teologinya luar biasa.
Injil Yohanes ini satu-satunya Injil yang terus-menerus secara konsisten menggunakan kata ego eimi. Itu sampai beberapa kali. Oke. Aku adalah. Ya. Gitu. Nah, ego eimi ini kenapa jadi sorotan? Kayak misal akulah pokok anggur semua, itu tuh kata yang digunakan ego eimi. Nah, kenapa ini menjadi sorotan sekali? Nah, ego eimi inilah dalam Septuaginta itu kan Alkitab PL dalam bahasa Yunani. Nah, Yod He Vav He itu diterjemahkan sebagai ego eimi. Oke. Nah, jadi ketika Yohanes menuliskan ego eimi untuk pembaca pada saat itu, ya, di mana Septuagint itu sudah beredar luas. Jemaat mula-mula itu juga menggunakan Septuagint. Yesus pun juga pasti membaca Septuagint. Dia pasti membaca versi Tanak dalam bahasa Ibrani, tapi Yesus juga pasti familiar dengan Septuagint. Jemaat mula-mula itu juga familiar dengan Septuagint. Jadi ketika Yohanes menuliskan ego eimi itu sudah familiar banget bagi pembaca yang sudah familiar dengan Septuagint, bahwa di sini dinyatakan keilahian Yesus. Maka teologi Injil Yohanes ini luar biasa loh dalamnya. Sampai ke titik itu. Nah, jadi itu sudah di drillnya itu tuh sampai sedalam itu sama Yohanes. Nah, makanya kan ketika Yesus berkata, kalau ada orang yang bilang, di mana Yesus berkata akulah Allah, ya itu kan biasa serangan para polemik gitu kan. Di mana dikatakan akulah Allah? Lagian ya, mana ada sih? Masa Pak Prabowo kemana-mana selalu bilang akulah presiden? Gak usah ngomong, orang juga udah tahu dia tuh presiden kan gitu, betul. Ya. Mana ada waktu Pak Jokowi menjabat setiap awal pidato, saudara-saudara akulah presiden, kan gak usah gitu loh. Nah, tapi kita ingat itu. Waktu Yesus dibilang sebelum Abraham ada, aku ada, langsung dia mau dirajam sampai batu. Mau dirajam batu langsung. Karena dianggap itu sudah penghujatan. Ya. Itu sudah penghujatan. Nah, Injil Yohanes ini juga luar biasa sekali. Nah, menariknya lagi, saya ini kasih fakta-fakta unik dulu ya. Mau nggak salah satu kitab Injil tertua itu, naskahnya itu juga adanya di Injil Yohanes loh. Iya. Naskah P52 John Ryland ya, itu diuji karbon kira-kira 115 Masehi. Kira-kira 115 Masehi. Okay. Nah, Yohanes sendiri mati di Efesus kira-kira tahun 9596, jadi jaraknya hanya kurang lebih 20 tahun. Ya. Mana ada naskah tua di dunia ini yang punya jarak penulisan segitu dekat. Makanya selalu saya katakan perjanjian baru kita ini paling luar biasa. Karena tidak ada naskah kuno, mau apa, tulisan Homer, tulisan Pitagoras, Plato, Ceran yang ditemukan. Dengan jarak penulisan P52 itu cuman kurang lebih 20 tahun. Potongan surat Roma P64 itu kan tinggal dilihat di earlybiblepapyri.com. Okay. Ya. Nah, itu P itu papirus, nomor-nomor itu kode-kode. Ya. P64 misalnya kitab Roma, itu jaraknya juga kira-kira cuma 18 tahun dari kematian sang rasul. Bahkan ingat nggak belum lama ini ada polemikus yang datang, ya, yang datang itulah yang bacotnya paling gede itu, ya, yang datang bilang Alkitab kita udah diganti katanya, harusnya bukan Parakletos tapi Perikletos. Tahu kan ya itu ya, yang jadi polemik kan, ya. Katanya harusnya itu bukan menunjuk pada Roh Kudus, karena katanya diganti Parakletos atau Perikletos. Ya itu kan orang-orang yang mengada-ngada, mainnya kurang jauh, kurang belajar, kurang observe. Kalau masuk ke Early Bible Papyri, ya,
ketik aja P66, buka ke ayatnya, itu pakai alfa atau pakai eko. Ya itu kan nggak perlu bisa bahasa Yunani. Ya. Alfa, beta itu kan udah bahasa di matematika sejak kita sekolah dari dulu. Jelas itu Parakletos kok. Nggak ada satupun salinan yang menyatakan itu Perikletos. Kaum polemik aja yang mengada-ngada terus menerus. Oke. Ya, nah jadi Injil Yohanes ini ya, ini Injil yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Ini memang Injil pengajaran, Injil cerita, banyak cerita yang sangat khas sekali juga dalam Injil Yohanes ini. Ya. Saya kira ya. Cerita pembasuhan kaki pun paling lengkap itu di Injil Yohanes. Ya. Kalau sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita punya replikanya ya. Wah, harusnya dibawa atau ditampilkan fotonya ya. Misalnya tentang kisah pembasuhan itu kan adanya di Yohanes berapa? Yohanes 13. Ya, itu ya. Itu Yohanes 13 ya. Itu jelas ya. Petrus itu dibasuh yang paling pertama. Sebab memang dalam replika itu ya, Petrus itu sengaja ditempatkan oleh Yesus di tempat yang paling bukan VIP. Padahal dia kan satu dari 3 murid VIP. Ya. Petrus itu ketua rasul loh. Kalau kita lihat di kisah para rasul, selalu maka berdirilah Petrus dan berkata gitu masih. Habis polemik dia yang diri duluan. Tapi Yesus mau menghancurkan akunya dia, egonya dia. Ya. Wah, Injil Yohanes ini luar biasa sekali. Menceritakannya sangat detail. Ya. Mulai dari cerita pasca kematian, cerita kebangkitan, Maria Magdalena yang pertama itu semua jelas sekali dalam Injil Yohanes. Sehingga Maria Magdalena itu kan dipanggil apostolorum. Ya. Artinya saksi mata, utusan, rasul pertama. Rasul kebangkitan pertama, artinya saksi mata kebangkitan yang pertama. Ya. Maka gereja mula-mula memanggil Maria Magdalena sebagai apostolorum. Ya. Nah, jadi ini memang luar biasa sekali ya kalau kita lihat Injil Yohanes. Nah, ini ada satu dulu nih yang bertanya di YouTube nih. Ya. Oh, ini dari Brother Fedi nih. Ada beberapa pandangan agama lain yang meragukan bahwa penulis kitab Yohanes ini bukanlah Rasul Yohanes sendiri. Apakah ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa Rasul Yohanes lah yang menulis? Nah, tadi yang saya katakan. Yang pertama, Sandi Asmo tadi yang biasa digunakan. Yang kedua, ya ini kan tuduhan agama lain. Tapi tidak ada satupun tulisan bapak-bapak gereja yang langsung punya rantai apostolik yang jelas. Ya. Ignatius, Polikarpus yang meragukan. Ya, saya tahu jangankan agama lain, teolog-teolog modern aja kadang-kadang suka bikin teori. Ya, katanya ini penulisnya bukan Yohanes Rasul, tapi Yohanes Penatua yang lain. Penatua yang mana? Gitu loh, ya. Jadi kalau mau bikin spekulasi gitu, harusnya kita yang bertanya balik. Apa buktinya bahwa ini bukan basisnya Yohanes? apa gitu? Iya. Karena ketika orang-orang yang hidup sejaman tulisan-tulisannya ada, nggak ada yang meragukan satupun. Iya. Terus kalau kita bikin teori sendiri, ya kita yang mesti buktikan dong. Iya. Karena tidak ada satupun orang-orang sejaman yang menyatakan itu bukan Yohanes yang nulis. Iya. Gitu. Ya. Nah, jadi ini sang rasul, sang teolog ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, mungkin saya mau ajak ada satu yang paling penting ya. Bukan yang paling penting, tapi salah satu yang menarik. Itu dikisahkan dalam Yohanes 21, penutup Injil Yohanes. Ya. Yohanes 21 ya. Iya, Yohanes 21.
Ini mungkin salah satu yang menurut saya sangat penting sekali. Ini nih adalah cerita pasca kebangkitan. Ya, cerita pasca kebangkitan. Ini pernah di khotbah saya beberapa kali menjelaskan. Tapi kisah ini kan nggak ada nih di Injil-Injil yang lain. Jadi betul. sekali lagi ya, sentuhan personal Injil Yohanes itu kuat sekali. Ya, Injil Yohanes itu penuh dengan cerita di mana yang orang umum tuh nggak tahu. Ya. Karena dia saksi mata yang mengalami langsung, gitu loh. Nah, jadi Yohanes 21 ya, coba kita baca pelan-pelan aja dari ayat yang pertama mungkin. Yohanes 21 ayat 1 ya kok. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Stop, lihat ya. Simon Petrus selalu ditulis duluan, karena dia memang ketua para rasul. Ya. Selalu nama dia muncul duluan. Oke, terus ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oke, stop dulu. Lihat, aku pergi menangkap ikan. Di sini Simon Petrus itu ya, provokator. Orang ini memang man of influence. Dia ngomong teman-temannya ikut semua. Iya. Tapi masalahnya, Mike, statement aku pergi menangkap ikan ini bukan cuma statement yang biasa mau mancing. Iya. Statement ini dalam tanda petik ya, ini nih statement meninggalkan panggilannya. Statement yang apa saya boleh katakan, ini statement yang melukai hati Tuhan. Sebab mereka itu udah jelas-jelas udah diubah, udah dibilang, mulai hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, kamu penjala manusia. Ingat ya, waktu pasca kematian Yesus, murid-murid ini kayak anak ayam kehilangan induk, pada bingung mau ngapain. Ya. Kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan. Lalu Petrus, aku pergi menangkap ikan. Ini kayak mau balik dalam kehidupan yang lama. Iya. Statementnya statement kehilangan panggilan. Ini repotnya. Dan dia ngomong ini kayak provokator. Kami pergi juga. Ngikut semua. Ayo kita baca pelan-pelan. Ayat keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Oke. Ya, diteruskan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke. Ya, terus? Maka murid yang dikasihi Yesus itu Yohanes itu kan? Ya. Dia pakai sandi asma lagi kan? Murid yang dikasihi Yesus itu, ya terus? berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Oke, tunggu, stop dulu. Tadi murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, Yohanes mengenali langsung. Ya. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu guru kita. Petrus mendengar, ingat, Petrus ini paling emosional ya. Ya. Dia tuh bukan emosional secara temperamen saja, tapi dia paling meletup-letup kan. Ngomong paling berani, ngomong paling gede, bertindak paling berani gitu loh. Nah, langsung kan, lihat, tanpa pakaian dia terjun langsung ke danau, lihat gak? Iya. Petrus ini atau apa? Impulsif. Impulsif ya. Iya kan?
Dia kan orang impulsif banget kan. Mm-mm. Waktu Yesus bilang anak manusia akan menderita, dia yang mau cegah. Pokoknya dia paling impulsif. Ya, berani motong kuping orang. Pokoknya dia paling impulsif. Tapi yang ninggalin panggilan juga dia duluan. Iya betul. Nah, lihat ya. Nah, terus tadi tiba-tiba penuh ikan. Nah, ayat 9. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Oke, jadi ini makan ikan bakar ya. Jadi bukan ikan goreng, ikan bakar. Ikan bakar. Ya. Nah, ini nih juga menjelaskan tubuh kebangkitan itu bisa makan. Orang Yesus makan bersama murid-murid. Ya. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, tubuh kebangkitan itu kayak apa? Tubuh kebangkitan itu ya kayak tubuh kita hari ini, tapi tanpa kutuk dosa. Dan kita bisa makan. Jadi jangan berpikir tuh kita cuman kayak roh yang melayang-layang, kayak Casper gitu. Enggak. Kita tuh mengenakan tubuh. Nah, oke, terus. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat 12, lihat ini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Diajak makan. Nah, ini lihat kata-kata ini. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Bisa nggak bayangin situasi saat itu? Senang ada, takut ada, kaget, mencekam ada, kaget ada. Iya. Dari mana mereka tahu itu Tuhan? Nah, waktu kita ke Israel kemarin sempat dijelasin juga nih, ada tafsiran yang benar. Iya. Ingat gak? Iya. Ingat gak? Iya. Apa tuh coba? Yang Petrus ya kok? Enggak, yang di ayat 11 itu. Yang 11. Ada yang menarik ya, 153 ekor. Ingat gak? Enggak, lupa. Lupa ingat kok. Oke, 153 itu. Jadi gini, bahasa Ibrani itu kan punya bilangan-bilangan numerik, angka-angka. 153 itu adalah bilangan untuk Ani Elohim. Akulah Tuhan. Oh iya. Iya kan? Iya, Mr. Jerry sempat jelaskan kita itu. Iya. Kan? Nah, jadi gini. Waktu mereka semalaman gak dapet ikan, lalu kemudian tiba-tiba jalanya penuh, ini kan peristiwa yang pernah terjadi dulu. Ini experience pertama. Yang kedua, ditangkap itu 153 lagi. Orang-orang Yahudi itu sudah biasa dengan angka-angka dalam hidup mereka, angka-angka sebagai perlambangan gitu. Wah, mereka makin gemetar, makin takut ketika dikatakan Ani Elohim. Gitu. Nah, baru Yesus maju ke depan, ambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayo coba lihat ayat 15 sampai ayat 19. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
stop dulu sampai di sini. Ntar kita teruskan. Ini kan ayat yang sangat terkenal ya, ketika Tuhan bertanya sama Petrus sampai 3 kali. Ya. Nah, memahami ayat ini gimana? Aku sempat riset dikit sih kok, sama dari perjalanan kita di Israel juga Jerry sempat ngomong. Nah, ketika Yesus tanya, bentar, yang mana nih? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ketika Yesus tanya untuk pertama kali, itu dia sedang menanya pada level agape. Agape, iya betul. Agape itu kasih yang sejati. Memang kata yang dipakai, apakah engkau mengasihi aku, itu kata yang dipakai memang agape, betul. Nah, Yesus itu tanya pada level agape di mana Petrus tidak bisa menjawab dengan level yang sama, sehingga Petrus ini jawabnya dengan level ya, ini kan ayat yang 15 ya. Iya. Memang kata yang dipakai, apakah engkau mengasihi aku, itu kata agapo ya. Sedangkan Petrus menjawab dengan phileo. Ya. Ya, oke. Lalu apa lagi? Terus Yesus tanya kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama juga kok. Nah, aku pahamnya itu Yesus juga tetap menanya dengan level yang sama, which is agape atau agapo. Nah, tapi Petrus pun juga tetap, karena memang nggak nyampe kali kok. Petrus tuh jawabnya juga dengan phileo. Nah, ketiga kalinya Yesus menurunkan levelnya ke phileo, sehingga setelah Petrus jawab dengan phileo, ya sudah gitu kok. Oke. Kalau dari kamu gimana? Oke. Penambahan. Oke. Nah, saya mau menambahkannya tuh seperti ini ya. Bahwa ingat, Yesus bertanya berapa kali? 3 kali. Yesus bertanya 3 kali. 3 kali. Nah, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali juga. 3 kali. Ya. Ini juga Mr. Jerry sebenarnya juga menjelaskan ini. Ya. Jadi pertanyaan 3 kali ini juga menyatakan ya bahwa aku sudah mengampuni kamu sempurna. Kamu menyangkal aku 3 kali. Aku juga menanyakan. Oh, oke. 3 kali. Ya. Aku sudah mengampuni. Nah, tapi kalau saya secara pribadi, ini luar biasa sekali menurut saya peristiwa ini. Ingat tadi, kenapa saya dari tadi suruh baca dari paling atas? Ya. Karena ya, Petrus itu provokator. Petrus ini yang cari gara-gara, yang bikin semuanya ini berantakan. Dia tuh bukan berantakan, dia yang provokatorin teman-temannya. Ya. Untuk jadi penjala ikan lagi. Jadi makanya hal yang pertama yang Yesus cecer duluan, provokatornya juga. Ibaratnya ini provokatornya yang harus diciduk dulu nih. Ya. Si Petrus ini apa? Iya. Ya, memang nanti kita lihat Tuhan memang punya pesan khusus untuk Petrus. Ya. Tapi saya juga melihat ada unsur itunya juga gitu. Jadi, dia nih yang provokatorin temen-temennya nih. Harus diciduk duluan nih. Iya. Yang satu ini. Nah, itu aspek yang satu. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Coba perhatikan ini. Ayat yang 15. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Nah, saya tidak setuju terus terang dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau mereka ini, coba Mike, kita bayangkan settingnya ya. Ya. Settingnya ini kan kayak kayak Yesus membandingkan murid yang satu Petrus dengan yang lain. Betul. Iya kan? Ya. Ini kalau Yesus tanya depan semua orang, Pet, kamu mengasihi aku nggak lebih dari teman-temanmu ini semua? Kalau dia bilang iya, bisa dirajam rame-rame dia.
udah lu yang ngajak kita. Gitu kan. Iya. Nah, dan masa kalau Yesus melakukan itu kan kayak gimana ya, seorang ayah depan anak-anaknya terus kayak mau ngadu domba anak-anaknya, jadi Iya. tidak make sense menurut saya. Penafsiran ini kalau diterjemahkan mereka itu sangat nggak make sense. Nah tapi saya suka dengan terjemahan Inggris yang lebih masuk akal. Jadi dalam bahasa Yunani itu kan ada berbagai gender ya. Kan kata-kata itu ada male, female, dan neuter. Tapi ini jangan dipikir dengan jenis kelamin ya. Ya. Nah, kata yang digunakan di sini adalah tuton. Tuton. Nah, akhiran on ini gender neuter. Ini bisa menunjuk pada dua memang. Kalau dalam terjemahan Inggris bisa menunjuk them atau this. Kalau them berarti mereka, Ya. ini yang diterjemahkan ini. Ya. Tapi kalau this, THESE, itu kan menunjuk pengganti kata benda. Kalau this. Nah, menurut saya, dan ini saya setuju dengan semua Alkitab bahasa Inggris, tidak ada satu versi pun yang menerjemahkan sebagai them. Nggak ada. Coba you cek. Nggak ada. Ini aku baca di NIV this kok. Pasti this. Semua, mau KJV, mau apapun this. Pasti itu. Saya belum ketemu ada versi bahasa Inggris yang menerjemahkan them. Nah, saya nggak tahu nih kenapa bahasa Indonesia menerjemahkan them, bukan this gitu loh. Nah, ketika this menunjuk pada apa? Benda-benda. Benda-benda. Apa yang ditunjuk? Hasil tangkapan. Ya. Ingat ya tadi konteksnya, mereka hilang arah, mau meninggalkan panggilan, menangkap ikan lagi, semalaman nggak ketemu, Yesus bikin hal yang sama lagi sampai koyak. Dalam keadaan ikannya penuh itu, Yesus tanya sekarang, kamu mengasihi aku lebih dari itu, sambil ditunjuk tuh. Tangkapan yang berlimpah-limpah, Ya. yang bisa bikin mereka makmur. Nah, Wow. ini lebih make sense. Ya. Dan saya yakin memang begitu. Penafsirannya harusnya begitu. Lebih nyambung ceritanya semua. Ya. Dan bahasa Inggris pun tepat sekali menerjemahkan dengan this. This itu mau menunjuk pada apa? Ya pasti menunjuk pada perahu dan hasil tangkapan itu. Kalau dem itu jadi Ya jadi nggak diadu make sense. domba. Iya, Tidak masuk akal. betul. Sangat tidak masuk akal. Justru tafsirannya yang masuk itu adalah this. Nah, dari situ Mike, baru Yesus kasih tugas. Dan ingat ya, Gembalakanlah. di akhir itu semua gembalakanlah domba-dombaku. Ini nih juga punya makna loh. Setelah Yesus tanya kan bilang gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Ini punya banyak makna. Yang pertama, kepada Petrus juga Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Kepada Petrus juga Tuhan kasih tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi orang-orang yang mau menggembalakan domba Tuhan harus betul-betul mengutamakan panggilan hidupnya untuk pelayanan lebih di atas segala-galanya. Kalau dengan bahasa murid-murid Tuhan Yesus, lebih dari tangkapan-tangkapan ikan mereka yang penuh luar biasa. Kalau enggak, dia tidak bisa menggembalakan domba Tuhan. Kalau dia masih mengasihi, mencintainya hal-hal yang lain. Nah, kepada Petrus juga Tuhan katakan, ayat 18-19. Kita akhiri dengan ini nih. Ayo. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, di sini ya, Petrus yang impulsif, yang mau-mau, Tuhan bilang kan, masih muda engkau ikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Iya. Kan Petrus suka semaunya. Tapi
Tuhan sudah bilang nanti kamu tua kamu beda. Ayo ayat 19. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus mati di Roma. Saat kota Roma dibakar, Petrus itu disuruh sama murid-muridnya untuk pergi meninggalkan kota Roma. Petrus awalnya tidak mau, tapi murid-muridnya mendesak Petrus untuk pergi. Sambil diyakinkan, guru ini demi jemaat Tuhan yang banyak. Kalau guru di sini, guru pasti mati. Akhirnya Petrus berjalan keluar ke kota Roma. Ketika dia berjalan keluar, dia bertemu dengan seseorang yang justru berjalan masuk. Dan di sana Petrus ada bercakap-cakap dengan orang itu, kemudian dia menyadari bahwa itu Tuhan. Petrus berjalan kembali masuk ke arah kota Roma dan dia ditangkap. Dia mau disalibkan oleh Kaisar Nero. Ini sedikit latar belakang Petrus ya. Petrus itu hidup dalam 2 kaisar di Roma. Dia tiba di zaman Kaisar Claudius. Kaisar Claudius itu juga nggak suka dengan Kristen, tapi tidak sampai sebenci Nero. Kalau Nero tuh benci banget. Nah, lalu dia mau disalibkan, mau dihukum mati secara disalibkan. Tetapi Petrus berkata, Tuhanku disalibkan dengan kepala di atas, aku harus disalibkan dengan kepala di bawah. Wow. Ya, akhirnya Petrus disalibkannya itu terbalik. Orang kalau dibalik itu berjam-jam, itu pembuluh darah semua ngumpul di kepala. Semua ngumpul di otak, semua ngumpul di kepala, pembuluh darah itu. Nah, gereja mula-mula semuanya memperingati kematian Petrus ini pasti pada tanggal 29 Juni. 29 Juni. Ada yang menarik. Menariknya gini, ada 2 versi. Versi yang pertama, Paulus dan Petrus dihukum bersama-sama. Karena Paulus juga tanggal 29 Juni. Tapi Paulus dipenggal di kota Roma, di tangan Kaisar Nero juga. Tetapi yang kedua, Paulus dibunuh 1 tahun kemudian, tepat di mana hari kematian Petrus. Jadi gereja mula-mula sampai hari ini, gereja Ortodoks, gereja Katolik merayakan 29 Juni hari untuk Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka sama-sama mati di kota Roma. Nah, jadi demikianlah tentang Injil Yohanes. Saya cerita sedikit tentang Rasul Petrusnya. Tapi Injil Yohanes ini adalah Injil pengajaran. Ini Injil yang khusus, Injil yang tidak ada di tempat-tempat lainnya. Sangat banyak sekali pengajaran khusus yang ada di Injil Yohanes yang tidak ada di Injil sinoptik lainnya. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir kok. Iya, boleh. Dari sifat Injil Yohanes ini yang sangat personal kepada Tuhan, mungkin lebih beda dibanding Injil-Injil yang lain. Iya, pasti, karena ini Injil pengajaran. Nah, apa sih kok yang kita mungkin saudara-saudara yang menyaksikan bisa belajar dari seorang Yohanes? Yang pertama, ada 2 hal penting sih. Belajarlah sungguh-sungguh Injil Yohanes itu untuk direnungkan tuh luar biasa. Karena ini teologi dan praktikanya dalam sekali. Bahkan di Injil Yohanes ya, orang kan selalu bilang gini, kalau hidup kekal, dia pikir mati masuk surga. Cuman Injil Yohanes yang bilang begini, inilah hidup yang kekal itu. Jika engkau mengenal dia, mengenal Yesus, mengenal Tuhan, itu hidup yang kekal.
Hanya Injil Yohanes yang kasih definisi itu. Kalau agama selalu kasih definisi, hidup kekal adalah mati masuk surga. Itu definisi agama, bos. Ya. Alkitab tidak pernah mendefinisikan itu. Itu ditulis di Injil Yohanes, Yohanes 17. Oke. Ya. Yang kedua yang kita pelajari dari Yohanesnya sendiri, ya itu yang tadi di awal saya bilang. Jangan pernah punya mental block berkata, aku udah gak bisa diubah, aku memang gini orangnya. Dia dari anak-anak halilintar bisa menjadi rasul kasih. Ya itu dia, hal yang luar biasa. Oke, saya kira kita sudah di penghujung, Mike. Yes. Thank you so much buat malam ini. Dan saudara, minggu depan saya akan ditemani oleh Bapak Philip Triyatna. Saudara harus dengarkan beliau ini. Dia, Mike, ya, dia seorang anak Tuhan, cinta Tuhan, sering kasih khotbah juga kemana-mana. Beliau ini seorang yang sangat kreatif. Jadi pekerjaan dia adalah membuat mainan, tapi semua penuh dengan nilai-nilai firman Tuhan. Nanti biar dia yang cerita sendiri deh. Menarik Maka banget. minggu depan yang kita bahas adalah kreatif dan inspiratif. Kreatif dan inspiratif. Kreatif dan inspiratif. Oke. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa di WeTalk minggu depan. Ya, kreatif dan inspiratif. Hanya di WeTalk, no I but we, let's talk together. God bless you. God bless you.